Halo semua, ini adalah novel aku yang ada di Novelme dan novel aku yang berjudul Cinta 70 Kilo. Cinta 70 Kilo, chapter 5, penampilan terburuk. Selamat malam semuanya. Lalu Raka memindai netranya menatap Riko. Apa kabar Om Riko? Bagaimana dia bisa menyapa papaku seramah itu? Bahkan dia sudah mengulurkan tangannya ke papaku lebih dulu. Cinta terheran-heran menatap pria di hadapannya. Apakah benar dia adalah pria yang sama dengan yang tadi siang? Cinta tak tahu harus menjawab apa. Hanya matanya saja yang terus mengawasi, mengikuti gerakan tubuh Raka yang kini tatapannya sudah berpaling pada Indah, mamanya. Apa kabar Tante Indah? Suara bariton yang terdengar sangat merdu sekali, ditambah dengan uluran tangan dan senyum di wajah Raka, membuat sapaan itu sempurna. Cinta tak tahu lagi harus berkata apa. Yang bisa dilakukannya hanyalah meremas bajunya dengan kedua tangannya yang menutup meja. Kabar kami baik-baik saja, Raka. Bagaimana dengan dirimu? Sudah semakin besar kau sekarang, Raka. Wajahmu mirip sekali dengan papamu. Itulah yang dikatakan Riko, dan Indah juga menimpalinya. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Raka. Dulu saat aku bertemu denganmu, usiamu masih 7 tahun. Sekarang kau sudah sebesar ini. Aku sangat pangling. Celetuk Indah terlihat gemas di wajahnya. Memang setelah Raka masuk SD, Rasvan langsung menyekolahkannya di US. Di sana, Raka sekolah asrama dan dia melanjutkan sekolah menengah. Sekolah menengah dan kuliahnya juga di negara yang sama. Raka tidak pernah kembali ke Indonesia. Paling hanya Rasvan dan istrinya Mara, serta adik-adik Raka yang datang mengunjunginya. Tentu saja, Indah sudah tidak mengenali wajah Raka. Mara tak pernah menunjukkan foto Raka yang sekarang. Mungkin setelah hari ini, kau akan lebih sering bertemu denganku, Tante. Raka menimpalinya sangat santai dan senyum pun merekah di wajahnya. Sungguh berbeda dengan sikapnya saat dia bertemu Cinta. Sehingga Cinta dari tadi hanya menggerutu saja di dalam hatinya. Apa aku tidak salah lihat? Laki-laki ini adalah laki-laki yang sudah membuatku kehilangan harta berhargaku tadi siang, bukan? Atau justru dia adalah orang lain? Namanya Raka. Apa iya namanya Raka? Ngimpi gak sih aku nih? Dia yang menjembalkan itu tadinya bakal dijodohin sama Kak Yuri. Idih, Papa, Mama, kalian tertipu dengan senyum ramah di wajahnya. Kalian tidak tahu dia laki-laki macam apa. Dia adalah laki-laki yang sudah mengundang wanita ke kamarnya. Aku harus bilangin Mama. Cinta ingin melaporkan semua kelakuan Raka. Tapi bagaimana kalau dia membongkar apa yang sudah terjadi antara aku dan dia? Aku masuk ke dalam kamarnya dan bagaimana kalau dia menunjukkan video itu? Aduh, aku malu banget. Ish, gak boleh. Papa Mama gak boleh berpikir aku macam-macam. Jangan-jangan nanti dia muter balikin fakta. Papa dan Mamaku berpikir kalau aku bekerja di hotel sudah melakukan begituan berkali-kali dengan laki-laki lain.
Pikiran Cinta memang agak sempit. Cinta hampir tidak memiliki cara berpikir Riko. Cinta adalah anak yang gampang panikan, dan dia tidak berpikir panjang jika mengambil keputusan. Hampir mirip dengan Indah. Bahkan, dia tidak berpikir kalau justru video yang ada pada Raka itu banyak sekali menguntungkannya. Di sana juga jelas bahwa Cinta berdarah dan fleknya terlihat di tempat tidurnya. Cinta melupakan hal itu dan justru malah panik sendiri, hingga niatnya untuk membongkar semua keburukan Raka dipendam dalam-dalam di dalam hatinya. Raka, kenalkan calon istrimu. Ini adalah anak Riko, Cinta. Raswan tak ingin berbasa-basi. Dia memang yang paling ngebet dari dulu ingin menjodohkan anak mereka. Mama suka sekali mengobrol dengannya, dan dia juga teman dekatnya Sarah. Kadang-kadang Cinta sering pergi bersama Sarah. Cinta sangat baik sekali. Lira juga sangat menyukainya. Kau pasti menyukainya. Cinta juga pandai memasak. Kau beruntung. Dia mau menjadi istrimu, Raka. Mara ikut menimpali sambil menunjuk ke arah Cinta, sedangkan Raka hanya tersenyum kecil sambil mengulurkan tangannya kepada Cinta. Perkenalkan, namaku Raka Arata. Kau bisa memanggilku Raka. Demi apapun, Cinta tak menyangka Raka bisa tersenyum padanya dan mengulurkan tangannya juga. Begitu ramah. Mana semua kata-kata penuh dengan body shaming yang diutarakan Raka kepadanya seperti tadi siang. Kenapa dia tak memaki dan menolak Cinta? Cinta tak paham. Dia juga tak bisa merespon sikap Raka ini. Bukan memberikan tangan dan menyapa Raka, justru Cinta menatap nanar pada Raka. Cinta, kau tidak boleh memandang calon suamimu seperti itu. Gluk. Cinta menelan salipannya sambil melirik pada papanya yang baru saja memprotesnya. Maaf Papa. Hanya itu kata yang keluar dari bibirnya. Dan dengan berat hati, Cinta terpaksa mengulurkan tangannya. Nyes. Tangan dingin dan lembut hampir saja membuat Cinta hilang fokus. Cinta teringat bagaimana tangan itu mengganggu tubuhnya. Bayangan mereka berdua siang tadi sudah berseliweran dalam pikirannya. Tiba-tiba saja bagian bawahnya terasa kekedutan. Cinta, sebutkan namamu. Indah menimpali. Duh, dia pasti nervous, gak nyangka Raka setampan ini bukan? Pikir Indah. Oh, aku Cinta. Senang berkenalan denganmu. Walaupun lemas, pikirnya Cinta mengutarakan kata-kata itu dengan perasaan tak menentu di dalam hatinya. Cinta, namamu bagus. Cih, aku tak butuh pujianmu. Ingin rasanya hati Cinta berteriak saat itu juga memprotes Raka. Tapi, apa kita bisa mulai makan sekarang? Sepertinya Cinta masih canggung padaku. Aku tidak bisa mengobrol banyak dengannya. Jadi bagaimana kalau kita makan saja? Aku juga sudah lapar. Kata-kata Raka ini memerahkan wajah Cinta. Kurang ajar. Kau pintar sekali sih berakting. Di mana sikap kasarmu itu? Hati Cinta meradang. Lalu sangat dirinya. Karena seakan
Cinta benar-benar terkesima pada Raka. Wajarlah, namanya juga perempuan, agak malu-malu. Cinta juga tidak seperti dirimu yang sudah lama tinggal di Amerika dan berkomunikasi dengan orang-orang baru, Raka. Kau harus banyak membantunya. Mama Raka mengingatkan lagi yang membuat Raka mengangguk dan menurut pada mamanya. Satu-satunya wanita yang selalu dihargai dan sangat disayangi oleh Raka. Iya, Mama. Aku akan lakukan apapun asalkan kau bahagia. Penekanan diberikan oleh Raka di kalimat itu. Tentu saja membuat Mara tersenyum, menganggap bahwa Raka adalah anak terbaik yang dimilikinya tanpa tahu bagaimana kelakuan busuk Raka di belakang sana. Duduk dan makan, Raka, ucap Razvan singkat. Dan acara makan malam ini pun akhirnya berlangsung dengan menu pembuka. Bagaimana caranya dia bisa berbaur dengan semua orang di sini? Kenapa dia pandai sekali berbicara? Dan dia pandai membuat semua orang tertawa dan setuju dengan yang dikatakannya. Wah, dia lawan yang berat untukku. Bisik hati cinta menimpali Raka yang pandai menjaga komunikasi. Ramah, sopan, pintar, tahu banyak hal. Sangat informatif. Raka bisa membuat suasana makan terasa menyenangkan. Ada tawa, ada senyum, ada kata-kata yang mengingatkan tentang masa kecil dirinya. Banyak cerita-cerita juga yang diberikan oleh Riko maupun Razvan tentang masa kecil Raka dan membandingkan Raka yang saat ini sudah dewasa. Papa juga kayaknya kagum banget sama dia. Bisik hati cinta lagi, mengamati Riko yang terlihat sangat bangga sekali memiliki Raka sebagai calon suami untuk anaknya. Tubuh Raka berotot sempurna, wajah sangat tampan, dan sikap Raka yang juga tidak mendiskriminasikan cinta dengan fisiknya sungguh tidak disangka oleh Riko. Bahkan tidak ada wajah Raka yang menunjukkan ketidaksukaannya pada cinta dan dia menatap cinta bahkan selalu tersenyum. Ini menambah kepercayaan diri Riko termasuk Indah yang juga merasa lega di dalam hatinya. Mara juga merasa lega. Anak kebanggaannya bisa bersikap seperti yang diharapkannya pada cinta. Sedangkan Razvan sendiri, dia tak peduli dengan hal itu. Bagi Razvan, yang penting dia bisa berbesanan dengan Riko. Jadi di meja itu, para orang tua sangat bahagia. Entah bagaimana perasaan Raka sendiri. Tapi saat ini, cinta terus-terusan ngedumel di dalam hatinya. Cinta, apa sulit memotong daging stiknya? Karena perasaannya yang dari tadi terus saja marah-marah pada Raka, membuat cinta tak konsentrasi dengan makanannya. Dia terus saja membandingkan Raka yang ditemuinya di dalam kamar hotel dengan Raka yang ditemuinya sekarang di restoran. Maaf Mama, sepertinya aku meriang. Jadinya aku gak bisa fokus. Oh ya? Biar Raka mengantarmu ke rumah sakit dan kau harus diperiksa dokter sekarang juga. Kata-kata yang membuat cinta mengetupkan bibirnya dan secepat mungkin menggelengkan kepalanya. Aku gak apa-apa kok Om Razvan. Aku cuman gak enak badan aja. Bukan berarti harus ke dokter dan aku gak apa-apa kok. Ini sakit biasa doang. Apa kau ingin aku memesankan makanan untukmu yang lebih mudah dicerna? Lagi-lagi, cinta menggelengkan kepalanya mendengar tawaran Razvan.
Aku makan ini aja, Om. Makasih. Cinta tak lupa tersenyum selesai bicara. Berikan piringnya padaku. Raka sudah berdiri, dan karena dia duduk tepat berhadapan dengan Cinta, dia dengan mudah mengambil piring miliknya sendiri, lalu menukarnya dengan piring Cinta. Apa-apaan dia? Mau apa dia? Pasti dia punya niatan yang gak baik kan bersikap seperti ini. Cinta kaget, kesal, cemas dan tak menyangka Raka melakukan itu. Hingga neuron saraf otaknya mulai berspekulasi. Kau makanlah itu. Aku sudah memotongnya, jadi kau tidak akan kesulitan memakannya. Romantis sekali. Mama Raka tentu saja langsung merespon sangat manis seperti itu melihat sikap Raka. Dan bukan hanya Mara yang hampir loncat kegirangan dengan kelembutan Raka. Indah dan Riko juga merasa bahagia melihatnya. Hanya Razvan yang diam, bahkan tak melirik pada putranya. Biasa aja. Dia sibuk memotong daging stiknya sendiri. Sedangkan Cinta, dia hanya bisa bengong menatap Raka. Manusia ini kenapa bisa pintar sekali sih berpura-pura? Coba kalau aku sedang berdua dengannya. Pasti dia akan langsung memakaiku seperti tadi, bukan? Apa maksudnya ini? Jangan bilang dia menyukaiku. Aku tidak menyukainya. Tapi bagaimana kalau dia mau menikah denganku? Aduh, Papa dan Mama sepertinya setuju. Aku merasa ada yang tidak beres dengan pernikahan kami nantinya. Duh, gimana ya? Itulah yang dikatakan Cinta di hatinya. Sambil dia meremas alat makan dan wajahnya pun kini memerah. Menahan semua rasa yang tidak jelas di dalam hatinya. Kenapa? Raka menatap Cinta. Aku belum makan satu potong pun daging stik itu. Aku baru memotongnya. Jadi semua itu masih utuh. Kau bisa makan dengan mudah. Aku gak apa-apa kok. Cinta memilih menggelengkan kepalanya dan fokus pada makanannya. Cinta, makan pelan-pelan. Indah langsung mengelap bibir putrinya yang sudah penuh saus stik. Aku bisa sendiri, Mah. Prang. Maaf. Ada saja kesalahan yang Cinta buat. Pertama, saat berjabat tangan dengan Riko. Lalu, masalah dengan daging stiknya. Sekarang, karena ingin membersihkan bibirnya. Karena Cinta makan terburu-buru. Dia baru saja menyenggol gelas di sampingnya. Jauh dari kata sempurna. Tak seperti Raka yang bisa tampil begitu menawan. Sudah, biarkan. Nanti pelayan yang bersihkan. Razvan mengomentari kecerobohan Cinta. Lalu, dia melirik pada putranya. Raka, kau sudah bertemu dengan calon istrimu. Apa yang kau mau tanyakan tentangnya? Razvan membuka pembicaraan. Tidak ada, Papa. Raka menengok pada Razvan. Kenapa memangnya? Kalau kau tidak ada pertanyaan lagi, jadi bagaimana? Kau siap untuk menikahinya besok? Cinta, kau tidak apa-apa?
Sapaan yang diberikan oleh Indah kepada putrinya sambil memberikan air minum yang langsung diminum oleh Cinta. Glek glek glek. Dan mereka semua pun mengedipkan matanya ketika melihat air dalam gelas itu langsung ludes. Tak ada manis-manisnya dari cara Cinta minum. Tapi bibir Raka sudah menyunggingkan senyum. Entah apa maksudnya itu. Maafkan aku. Cinta gugup dengan semua pandangan mata tertuju padanya. Ada gadis itu, kalau mau dinikahi memang seperti itu. Razvan berceloteh lalu kembali menatap putranya. Bagaimana Raka? Kau belum menjawab pertanyaanku. Baiklah, kalau memang Papa dan Om Riko sudah merencanakan seperti itu. Kau menerima putriku menjadi calon istrimu. Riko juga tidak percaya, sehingga mengulang pernyataan itu dan jelas-jelas Raka mengangguk. Dengan beberapa syarat. Pertama, aku ingin istriku adalah wanita yang penurut. Aku tidak ingin dibantah sebagai suami. Kedua, dia harus ikut kemanapun aku pergi. Setelah menikah, tidak ada tinggal di rumah orang tua dan aku akan kembali ke US setelah kegiatan bulan madu kami. Lalu Raka diam sejenak dan menatap Cinta. Ketiga, aku tidak suka jika dia mengadukan masalah pernikahan kami kepada orang tua kami. Aku ingin segala masalah kami diselesaikan berdua. Aku akan memenuhi semua kebutuhan dan kewajibanku sebagai seorang suami, asalkan hak-hakku dipenuhi juga. Aku rasa Cinta pasti bisa melakukan itu. Bukan Cinta yang menjawab, tapi marah. Mama Raka sendiri yang bicara. Lalu wanita bercadar itu menatap Cinta. Dari dulu, aku sangat menyukaimu. Kau adalah gadis yang manis, sangat perhatian. Aku suka dengan sikapmu. Kau akan membuat anakku bangga. Terpenuhi semua kebutuhannya. Cinta tak tahu harus bicara apa. Semua restu orang tua sudah diterima oleh Cinta. Bahkan mereka berempat terlihat sangat senang. Dan Raka, pria yang tadi pagi berseteru dengannya, juga sudah menerimanya. Apakah Cinta memiliki kesempatan untuk menolaknya? Pernikahan macam apa yang akan dilalui olehnya? Cinta sendiri tidak mengerti. Cinta ingin berargumen, tapi rasa-rasanya mulutnya keluh saat itu. Dia hanya membiarkan semua orang tertawa bahagia mendengar keputusan yang telah dibuat oleh Raka. Cinta bahkan tidak berani untuk mengatakan tidak saat ini. Apalagi melihat senyum di wajah mamanya dan papanya. Dan seakan berharap sekali kalau pernikahan itu akan terjadi. Boleh aku bertanya sesuatu? Pertanyaan Raka membuat semua orang di meja itu menjadikannya sebagai center of attention kembali. Apa yang ingin kau tanyakan, Raka? Riko menimpali. Sebelum menjawab, Raka mengalihkan pandangan matanya pada Cinta. Berapa berat badanmu, Cinta? Saya terima nikah dan kawinnya Cinta Putri Sailendra dengan mas kawin emas batangan seberat 70 kilo dibayar tunai. Sah. Cinta meremas kebayanya,
menahan gemuruh di hatinya, dan tentu saja remasan itu juga untuk menyalurkan rasa malunya. Sial, apa harus memberikan mas kawin sesuai dengan angka timbangan berat badanku sih? Pekikan di dasar sanubari Cinta. Cinta, ayo cium tangan suamimu. Walaupun lagi marah, Cinta tetap harus melakukan itu. Kini, dia sah menjadi istri Raka. Tidak ada alasan untuk menolak. Cekrek, 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 cekrek. Sinar lampu kamera pun sudah mengabadikan momen itu dengan senyum Raka yang penuh makna dan membuat hati Cinta makin panas saat tak sengaja menatapnya. Namun, tak bisa berbuat apapun. Jam 9 pagi, akad nikah pun sudah selesai berlangsung. Raswan sangat cepat mengatur semuanya. Pagi-pagi buta, Cinta sudah berdandan dan sudah bersiap untuk pernikahan yang tidak sama sekali diinginkannya. Tapi, tidak bisa ditolaknya. Cinta juga tidak bisa meluapkan semua perasaannya. Rasa tak enaknya pada mama dan papanya yang sudah terlanjur bahagia membuat Cinta menelan bulat-bulat menerima pernikahannya dengan Raka. Apa yang dia rencanakan padaku? Kata-kata itu terus terngiang di pikiran Cinta dan belum terjawab. Dia tidak mengerti apa maksud tersembunyi Raka setuju menikahinya. Sepanjang malam, Cinta bahkan tak bisa tidur memikirkannya. Apa yang diinginkan Raka? Tujuan pernikahan ini untuk apa? Dan kenapa Raka langsung setuju menerima Cinta? Itu semua adalah pertanyaan yang harus ditahan oleh Cinta. Belum ada jalan terang di pikirannya yang bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Karena hanya pria yang ada bersanding di sebelahnya itu yang bisa menjawab. Raka Arata. Ya, pria yang saat ini sepertinya dia sedang sibuk melayani para tamu undangan merekalah yang ingin segera Cinta interogasi. Hari ini, selesai akad nikah, mereka belum sempat untuk mengobrol satu dengan yang lainnya. Karena banyak sekali tamu undangan yang datang. Belum lagi beberapa wawancara wartawan yang meliput. Anak pemilik 2 perusahaan besar di Indonesia yang sudah disatukan dalam pernikahan membuat 2 perusahaan itu pun bersatu. Tentu saja, berita ini tidak akan dilewatkan oleh para pencari berita. Peristiwa tambahan yang berhasil menggiring perasaan Cinta semakin berkecil hati. Sepanjang hari dia bisa tersenyum manis kepada setiap orang. Semua mengatakan bahwa dia sangat tampan sekali. Beruntung orang yang mendapatkannya. Tapi kepadaku, setiap orang hanya memberikan selamat saja. Dan mereka sebagian berbisik. Beruntung katanya aku mendapatkan Raka. Jadi maksud mereka, Raka bukanlah laki-laki yang beruntung karena mendapatkan wanita seperti aku. Gitu? Hatinya terus ngedumel. Tubuhnya sangat kelelahan. Dari pagi sampai menjelang malam begini, Cinta terus saja sibuk dengan acara pernikahan. Tidak ada waktu untuk Cinta, walau sedikit saja beristirahat. Bahkan dari pagi, dia hanya minum air saat dirias dan belum ada kesempatan untuk makan apapun. Karena itu, emosinya meningkat cukup tinggi
ketika dia mengingat semua yang dikatakan oleh tamu undangan. Akhirnya selesai juga acaranya. Hati Cinta begitu tenang ketika pembawa acara sudah menutup sesi tersebut, mempersilahkan keluarga mempelai bersama pengantin untuk meninggalkan ruangan. Nenek akan sangat merindukanmu, Cinta, ucap Marina, nenek Cinta dari papanya, Riku, yang kini sedang memeluk Cinta erat-erat. Tolong jaga Cinta ya, Raka. Dia agak sedikit manja. Maklumlah, masih 17 tahun. Di saat bersamaan, Cynthia, nenek Cinta dari mamanya Indah, juga mengingatkan Raka di dekat pintu mobil yang akan membawa Raka dan Cinta meninggalkan Millennium Hotel, tempat mereka mengadakan resepsi pernikahan. Tenang saja nenek, aku bisa menjaga janjiku, ucap Raka meyakinkan dan menengok pada Cinta yang sedang dikerubungi oleh Indah, Desi, Mara, Riko, dan Rasvan. Mereka terlihat berat melepas Cinta. Ayo, sudah waktunya kita berangkat. Raka tetap memanggilnya. Tak ingin berlama-lama lagi karena mereka memang sudah harus berangkat. Iya. Malas, tapi Cinta mengangguk dan terpaksa mendekat pada Raka yang sudah berdiri dekat pintu mobil yang sudah terbuka. Pegang tanganku. Pengantin baru memang selalu romantis ya, celetukan Marina. Nenek Cinta yang mengomentari Raka dengan lembut menyodorkan telapak tangannya yang terbuka untuk membantu Cinta masuk ke dalam mobil. Cih, terus saja kau bersandiwara di depan mereka. Oceh hati Cinta kesal. Tapi dia tetap memegang tangan Raka. Tak ada pilihan lain. Kami berangkat dulu. Permisi semuanya, ucap Raka sebagai salam perpisahan sebelum dia menutup kaca jendela dan mobil melaju meninggalkan lobi hotel. Sejak pagi, aku belum sama sekali bicara dengannya. Kami menikah sudah seperti orang asing. Tapi, bisakah aku bertanya padanya sekarang? Sesaat setelah mobil berjalan, Cinta mencoba menyusun strategi untuk menanyakan niat Raka yang sebenarnya dengan menikahinya. Saat ini belum ada pembicaraan apapun di antara mereka. Bahkan Raka justru dengan santainya malah menyandarkan kepalanya di sandaran kursi dan memejamkan mata. Raka, bangun dulu. Kita mau kemana ini? Tak ada jawaban. Hening. Raka, kita akan pergi kemana? Cinta bertanya ulang pada pria di sampingnya. Tapi Raka tidak bergeming sedikit pun. Siapa yang tidak kesal diperlakukan seperti itu? Apakah mungkin seseorang tidur secepat itu? Padahal belum ada 1 menit mobil berjalan. Raka, aku bicara padamu. Hingga Cinta meninggikan intonasinya. Tapi plak. bicara yang sopan padaku. Aku adalah suamimu. Bagaimana kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.